Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam sore, Pak. Waalaikumsalam sore Pak. Malam Pak, selamat sore. Waalaikumsalam Pak. Ya, sudah hadir 56 mahasiswa. Sebelum kita mulai, saya mau perlihatkan dulu yang sudah terdata ya. Mahasiswa yang sudah terdata di Siakat. Ini yang sesi yang pertama, sesi kelas online yang di Siakat jam 1, 45 orang. Kemudian nanti yang sesi yang jam 3, 38 orang. Jadi nanti nama-nama yang di sini pada pertemuan ini saya ingin sebagai bukti kehadiran juga masing-masing mahasiswa nanti menuliskan topiknya, topik yang sudah diajukan untuk skripsi. Topik itu cukup satu atau dua. Saya ulangi. Jadi ini linknya nanti saya share. Tolong tuliskan topik dari masing-masing skripsi kalian, cukup satu atau dua kata, bukan judul tapi topik, sehingga sebagai bukan hanya sebagai pemetaan topik, topik penelitian, tapi juga sebagai bukti kehadiran pada pertemuan ini. Nah, pertemuan ini tidak lagi membahas materi karena materinya sudah ada di LMS atau sudah ada di YouTube ya. Sudah ada di YouTube, di playlistnya dilihat saja nanti ada pertemuan kedua. Begitupun mudah-mudahan saya masih bisa membuat rekaman-rekaman perkuliahan sehingga sesi Zoom hanya dimanfaatkan untuk diskusi, kemudian mempraktekkan secara ringkas beberapa website, beberapa AI yang bisa kita manfaatkan untuk kemudahan dalam penyusunan skripsi, termasuk sesi diskusi ya. Jadi tidak lagi membahas materi karena materinya ada di YouTube. Jadi silahkan didengarkan, disimak dari awal hingga akhir. Begitu ya. Kemudian ini, oke sebentar. Jika namanya tidak ada di daftar ini, nanti silahkan tuliskan sendiri. Mungkin saja inputnya ada di sesi yang lain. Ya, nggak masalah. Oke, paham ya? Itu link spreadsheet Excel-nya. Ada di kolom chat. Sudah bisa dipahami? Baik, Pak. Oke, baik. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya pada pertemuan ini saya mau share tentang research model Canvas. Pada pertemuan yang lalu kan saya sampaikan bahwa ada konten kreator, dosen juga Dr. Ginanjar Rahmawan yang mengembangkan research model Canvas. Nah, hal ini atau template ini sangat memudahkan ketika kita sebagai mahasiswa ketika menyusun atau menentukan judul skripsi. Nanti file ini, oke sekalian deh ya, saya kirim ke grup WA ya. Saya kirim. Oke, nanti saya kirim ke grup WA. Jadi di sini terdiri dari 6 kotak, terdiri dari 6 kotak. Ada topik, ada masalah, tujuan, teori, kebaruan, metode, kemudian baru menuliskan judul. Jadi judul itu output dari research model Canvas ini. Pertama dari sisi topik, ya dari sisi topik, apakah topiknya sudah sesuai dengan program studi, dalam hal ini program studi pendidikan teknik bangunan. Nopal mana Bu Nopal? Bawa apa? Kopi. Oke, di pertemuan awal saya sudah sampaikan bahwa apa itu konsep pendidikan teknik bangunan, kemudian topik-topik apa yang selama ini sudah dibahas, kemudian topik apa yang menjadi riset terkini atau tren terkini. Begitu. Di materi yang hari ini yang ada di rekaman YouTube juga saya sampaikan pembagian-pembagian area berdasarkan buku Handbook of Pivot Research, seperti apa area-area penelitian. Sehingga harapan saya
judul-judul atau pembahasan-pembahasan yang diangkat skripsi tidak lagi membahas pengembangan media, pengembangan e-modul khususnya ya, pengembangan e-modul karena pengembangan e-modul itu sudah terlalu banyak ya, sudah terlalu banyak dibahas dan kurang kebaruannya kurang. Kemudian terakhir nanti di pertemuan minggu depan juga kita bahas bagaimana menganalisis research gap termasuk menyesuaikan dengan kompetensi dosen pembimbing. Nah, file RMC sudah saya share di grup. Nah, hari ini kita mau memanfaatkan ChatGPT untuk mencari topik. Sebenarnya topik kan sudah ada materinya, cuman untuk menyesuaikan apakah topik-topik yang kita pilih ya sudah sesuai dengan riset-riset terkini. Ya, Rizky dikasih tahu jangan e-modul malah nulis e-modul. Cuman katanya sudah dapat ACC dari Bu Tuti. Cuman nanti kita lihat seperti apa walaupun pengembangan e-modul ya, tapi harus ada novelty-nya. Jangan hanya sekedar menggantikan mata pelajaran atau mata kuliah kemudian menggantikan tempat. Begitu ya. Karena sekarang ada AI ini membantu kita untuk mendapatkan ide-ide yang segar. Ya. Oke. Nanti juga saya kirimkan contoh prompt yang bisa digunakan. Ya, contoh misalkan ya. Nanti kita tuliskan prompt seperti ini, contoh saja. Ya, saya adalah mahasiswa pendidikan teknik bangunan. Saat ini saya sedang berusaha mencari topik penelitian di bidang ilmu pendidikan vokasional konstruksi bangunan. Nah, jadi bidang ilmunya adalah pendidikan vokasional yang membahas atau spesialisasinya adalah konstruksi bangunan. Kemudian kita tanyakan, apakah Anda dapat membantu saya dalam menentukan topik? Ya, contoh di awal ya. Form ini saya copy. Oke, ini malah contoh promnya malah ke copy. Oke ya. Ya, jadi dia memberikan beberapa rekomendasi tapi tidak harus kita terima, tetap dikembalikan kepada kita sebagai user ya. Dan ini dia memberikan beberapa ide topik yang relevan dengan pendidikan teknik bangunan. Seperti pengembangan kurikulum, efektivitas pembelajaran dual system, ya kesiapan lulusan dan seterusnya. Nah, kita ingin topik-topik tersebut sesuai dengan riset terkini. Di rekaman perkuliahan yang saya sudah share ya, ada international jurnal yang sangat bagus untuk mendapatkan ide-ide segar sehingga topik-topik risetnya tidak lagi skala lokal tapi harus skala global. Nah, kita lihat di sini. Ini diklik dulu supaya dia open access. Kemudian kita bisa lihat beberapa artikel yang terbit ya, beberapa artikel yang terbit. Nanti saya kirimkan juga daftar judul. Ya, daftar judul dari internasional jurnal ini. Di rekaman perkuliahan itu juga saya share beberapa topik yang sedang dibahas. Salah satunya tentang yang terakhir ya, tentang gender. Jadi tentang gender di bidang konstruksi bangunan, seperti apa perbedaannya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya saya inginkan diangkat oleh kalian. Jadi jangan pengembangan e-modul, itu terus, hanya beda mata pelajaran. Nah, itu saya share di grup ya. Nah, contoh misalkan kita manfaatkan seperti ini. Ya, contoh promnya, nah ini. Ya, posisikan kamu sebagai profesor peneliti di bidang ilmu pendidikan vokasional konstruksi bangunan dengan sumber artikel pada website. Websitenya nanti bisa diganti. Ya, websitenya diganti. Contoh lagi. Ya, setiap universitas itu ada repositori namanya. Repositori ini milik masing-masing perpustakaan di universitas.
Dan dari sini kita bisa melihat judul-judul atau skripsi-skripsi yang pernah diangkat. Ya, ini misalkan teknik sipil. Oke, ini ada. Kemudian ada juga tentang konstruksi bangunan. Ya, di sini ada semua. Begitupun di kampus lain. Di UPI, di UNI, di Malang, ya semua ada. Jadi bukan hanya untuk meniru, mencontek, tapi mendapatkan Gak gagasan, joinin. mendapatkan inspirasi dari Iya gitu. website repository kampus-kampus. Mau jalan pulang kali dia. Di PKL dianya mah. Oke. Ya, di sini bisa dilihat judul-judul yang pernah diangkat. Oke, kembali lagi ke eh, kita memanfaatkan AI ya. Ini tinggal di copy, kemudian ya websitenya bisa diganti sesuai dengan eh, input yang kita masukkan di sini. Oke, saya minta dia menemukan 10 topik bidang ilmu pendidikan vokasional konstruksi bangunan yang sedang tren di kalangan peneliti dunia dari input website yang kita berikan. Oke, tanpa perlu membaca ya. Sebenarnya ini praktisnya saja, namun tetap ya kita perlu cross check. Nah, karena jurnalnya jurnal bahasa Inggris, maka outputnya juga bahasa Inggris. Misalkan kita minta terjemahkan. Oke. Nah, dia memberikan beberapa rekomendasi topik, ya misalkan tentang integrasi teknologi digital, praktek konstruksi berkelanjutan, ini juga silahkan diangkat tentang sustainability, ya bagaimana dikaitkan dengan pendidikan, bagaimana membuat siswa-siswa SMK sadar dan menerapkan prinsip berkelanjutan, kemudian misalkan pembelajaran juga di tempat kerja, ya dan seterusnya. Nah, saat ini saya harap sudah mana nih, kok belum nulis ya? Di modul Revit kan sudah pernah dan sudah banyak. Ya, ini pertemuan kedua harapannya sudah keluar dari tema-tema yang di modul, tema-tema modul, ya. Kalaupun media pembelajaran nanti media pembelajaran yang betul-betul inovatif. Ya. Nah, ini contoh topik-topik yang bisa dipilih, ya. Tentang dampak industri, kemudian tentang pembelajaran kolaboratif, ya, bahkan tentang ini yang saya maksudkan tadi, inklusi gender dalam pendidikan vokasional konstruksi. Penelitian tentang inisiatif untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Nah, salah satu contohnya kalau kita lihat di proyek-proyek konstruksi di tingkat manajerial itu justru kita temukan ibu-ibu, perempuan-perempuan ya, yang ada di posisi manajerial. Ya, kemudian bahkan ada penelitian mengenai dampak perubahan iklim terhadap produktivitas tenaga kerja konstruksi. Nah, itu kan itu juga menarik. Oke. Ini tahap pertama. Ya, kita mendapatkan insight, mendapatkan tambahan wawasan dari ChatGPT berdasarkan input yang kita masukkan. Inputnya tadi adalah internasional jurnal. Ini bisa diganti, bisa di repository. Ya, contoh misalkan. Ya, jadi sekali lagi saya ingin ya, ini 2022 bahkan mereka sudah out of the box ide-idenya. Karena mereka semester 5 mengambil mata kuliah ini. Ya, 2021 jangan kalah, maksudnya jangan kalah dari hal uh, inovasi topik penelitian gitu ya. Oke, saya ambil dari repositori UNJ, kemudian saya ambil salah satu web yang topiknya tentang ini ya,
Karena ada dua dia, ada teknik sipil, ada konstruksi bangunan. Dan biasanya yang pembelajaran-pembelajaran ada di konstruksi bangunan. Oke, mungkin kita perlu sedikit edit promnya. Temukan 10 topik atau yang sudah sering dibahas. Nah, gitu ya. Yang sudah sering dibahas oleh. Oke, ini sudah sering dibahas. Jadi, jika nanti judulnya tidak jauh dari ini, ya, maka ada kemungkinan ya judulnya ditolak atau diminta ganti judul. Ya. Lihat, berdasarkan repositori UNJ. Satu, yang sudah sering dibahas, dia menganalisis berdasarkan similarity kata-kata yang muncul. Pengembangan job sheet, penggunaan bahan daur ulang. Nah ini hati-hati juga yang mengambil topik-topik tentang material. Ya, seperti abu ampas tebu, ya kemudian abu rokok, ya bahkan jangan-jangan ya bahan-bahan sisa dapur ya bisa digunakan ya bisa, cuman kan ya perlu ada artikel, perlu ada penelitian yang memang mendasari itu. Kenapa pemilihan bahan daur ulangnya, misalkan kenapa abu ampas tebu dan seterusnya. Oke, tidak pertanyaan. Berbayar dan menggunakan akses akun kampus perlu akses. Nah, tidak semua jurnal memang dilanggan oleh ONJ. Salah satu alternatif adalah buat akun di Perpusnas. Dan saya sudah pernah coba dengan mendaftar sebagai member di Perpusnas ya untuk RZT ya, itu memudahkan kita membaca artikel-artikel yang memang harus berbayar. Dan salah satu alternatif lain dengan Sci-Hub. Meskipun itu ilegal, tapi memang banyak akademis yang menyukai itu. Karena seharusnya ilmu pengetahuan itu tidak terbatas, ilmu pengetahuan hak semua orang. Itu ya. Nah, ini beberapa judul-judul yang sudah sering dibahas oleh mahasiswa, oleh kakak tingkat kalian. Pengembangan modul, ya, pengembangan modul. Kemudian BIM, hati-hati juga BIM. BIM juga sudah mulai banyak dibahas, Revit, Allplan, dan seterusnya. Ya. Sehingga kita bisa lihat tadi, berbeda kan topiknya beda sekali antara yang internasional jurnal dengan skripsi-skripsi mahasiswa. Sehingga harus menjadi topik-topik yang global, salah satu rujukannya bisa dari internasional jurnal ini. Ya. Oke, sekarang saya mau lihat lagi perkembangannya udah sampai mana. Ya silakan yang baru hadir ini saya berikan link di kolom chat. Kalian tuliskan topiknya satu atau dua kata sebagai bukti kehadiran, juga sebagai pemetaan topik-topik yang sudah kalian pikirkan. Ya memang topik yang ditulis di sini ya harus berkaitan dengan skripsi, karena mata kuliah ini juga untuk menunjang skripsi. Ya, oke, saya bukakan contoh. Kita lihat ide-ide segar dari jurnal internasional ya. Eh, ini mudah-mudahan filenya ini. Oke. Ada riset tentang spatial skill. Nah ini. Jadi nanti silakan dicek lah. Kalian bisa misalkan terinspirasi dari cukup ambil satu judul dari internasional jurnal ini, kemudian bisa kita modifikasi judulnya. Contoh misalkan ini ya, akademisi ini dia mengevaluasi penggunaan teknologi augmented reality untuk meningkatkan spatial skill, keterampilan spasial bagi siswa. Kalau di mereka mungkin ada
entah ini kampus atau vocational school ya, construction management, manajemen konstruksi. Siswa yang mengambil kelas atau mengambil keahlian manajemen konstruksi. Nah, diteliti tentang spatial skill-nya. Sehingga nanti, oh iya, berarti saya bisa nih ambil topik tentang spatial skill. Cuma nanti saya kaitkan dengan teknologi yang lain. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi tentang, nah ini ya, employability skill. Ya. Jadi riset ini dia menganalisis variabel-variabel atau indikator-indikator untuk mengukur employability skill, keterampilan untuk kesiapan kerja. Oke. Nah, itu kan bisa variabelnya diambil dari riset ini, kemudian kita kembangkan instrumennya, dan siswa kita menjadi responden. Jadi sudah ada dua, spatial skill dan employability skill. Nah, cara paling mudah, tips saya ketika saya lulus S2 dan baru lulus S3 kemarin, cara paling mudah mendapatkan judul adalah dengan mengambil judul ketika dosen menjelaskan. Itu yang saya terapkan ketika S2 dulu. Saya belum tahu, baru semester-semester awal S2, belum tahu judul apa, tesisnya tentang apa. Ketika mendengarkan perkuliahan dosen, dan ada satu topik yang dijelaskan, ya, dosen tersebut memberikan judul atau memberikan topik riset, nah, ya udah, saya selesai kuliah, saya temui dosen. Begitupun waktu studi doktoral kemarin. Ya. Jadi, tolong sekali lagi topiknya jangan lagi hal-hal yang biasa, hal-hal yang biasa. Kalaupun akhirnya memang sudah disetujui oleh dosen pembimbing satu, mungkin juga karena merasa nggak enak, karena merasa kasihan, misalkan ya, maka kita harus cari kebaruannya. Kita harus lebih inovatif dari yang ada. Gitu. Oke, sekarang saya mau studi kasus, ambil salah satu contoh. Misalkan karena memang eh, nggak ada ide lagi, masih bingung, atau memang baru itu yang terpikir tentang pengembangan modul ya, misalkan akhirnya itu. Maka nanti silahkan download Publish or Perish. Ini silahkan searching di Google, tuliskan Publish or Perish. Ada aplikasinya di harzing.com. Ya, silahkan di-download dan install. Nanti tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, ini rekamannya juga nanti saya coba upload di YouTube supaya bisa didengarkan kembali. Nah, tugas kita ketika memang sudah memiliki topik, kita akan melihat posisi topik itu di kalangan peneliti-peneliti lain. Sudah sejauh mana topik itu diteliti, sehingga tidak ada pengulangan penelitian, sehingga penelitian kita berbeda, unik dengan penelitian yang lain. Nah, Publish or Perish tampilannya seperti ini. Langkah pertama, boleh klik yang mana saja, cuman dalam hal ini saya sarankan Google Scholar. Google Scholar. Nanti di tahun kita batasi dari 2020 sampai 2024. Oke, kemudian di bagian title atau keyword, tuliskan kata kunci dari topik yang dipilih, tapi menggunakan bahasa Inggris. Ya, tapi menggunakan bahasa Inggris. Jika ada terminologi yang memang itu Indonesia banget, misalkan kurikulum merdeka, di luar negeri atau di luar sana nggak dikenal uh, independence kurikulum, nggak ada ya. Ya terpaksa ditulis kurikulum merdeka. Cuman kalau tentang modul elektronik misalkan ya, itu kan ada i-modul, gitu kan? I-modul, i-modul. Kemudian bisa menggunakan koma. Kata apa lagi? Misalkan tentang construction. Atau kita tuliskan modul, modul construction. Kemudian searching. Nah, ini maksud saya, kita menggunakan bahasa Inggris supaya satu, kita lihat posisi pengembangan yang namanya pengembangan modul itu
memang tidak pernah atau jarang diteliti oleh peneliti-peneliti terkini. Kenapa? Karena modul itu kan tradisional. Kalaupun dia didigitalkan kan menjadi PDF mungkin ya, tidak dicetak dalam bentuk PDF. Nih, sekarang apa pengembangan media? Ya mengembangkan dengan teknologi terkini, augmented reality, virtual reality, kemudian memanfaatkan IoT dan seterusnya. Ya, sehingga memang jangan lagi pengembangan modul gitu ya. Kemudian misalkan yang lain, ya saya contoh yang topik yang lain. Oke, ada literasi digital. Oke, gunakan terminologi bahasa Inggris digital literacy. Coba kita lihat di secara umum saja dulu ya. Nanti takut hasilnya sedikit. Harapannya dari Publish or Perish ini didapatkan ratusan artikel. Harapannya seperti itu. Nanti jika tidak ada di title words, jadi ini mencari artikel-artikel yang judulnya ada kata digital literation-nya. Coba cari di bagian keyword-nya. Di bagian keyword-nya. Oh, ini harus dihapus dulu. Di bagian title words-nya harus dihapus. Pindahkan ke bagian keyword. Harapan kita adalah mendapatkan ratusan artikel. Nah, idealnya ratusan artikel inilah yang akan dibaca oleh calon peneliti, oleh mahasiswa. Ya, itu idealnya seperti itu. Cuman sekarang karena ada artificial intelligence, ada ChatGPT, kita bisa manfaatkan ChatGPT untuk menganalisis dari judul-judul ini. Gitu ya, ini kita tunggu. Oke, sudah ada 200 ya. Ada dua strategi ketika menginputkan ini ke ChatGPT ya. Strategi pertama adalah menyimpannya dalam file RIS. Jadi ini klik kanan di bagian save results ada results as RIS. Ini disimpan. Nah, kita beri nama digital. Kita tanya dulu ke ChatGPT, dia bisa baca file RIS nggak? Ya, karena setahu saya kalau yang ChatGPT 3.5 dia tidak bisa membaca file RIS. Ini yang ChatGPT 4. Oke, ya dia bisa membaca file RIS. Nanti kita upload file RIS-nya, kemudian kita gunakan prompt yang ini. Oke. Posisikan kamu sebagai profesor di bidang ilmu pendidikan vokasional konstruksi bangunan. Lakukan analisis untuk menemukan research gap. Pertemuan minggu depan nanti mudah-mudahan kita bisa bahas jenis-jenis research gap. Secara umum research gap adalah celah penelitian yang belum, artinya penelitian-penelitian yang akan mengisi kekosongan dari penelitian-penelitian yang telah ada. Ya. Artinya belum pernah diteliti, kita yang akan menelitinya. Gitu ya. Oke, ini kita copy, prompt-nya kita copy, dan tidak harus ini. Intinya kita memberikan konteks dan perintah yang tepat. Dan dari daftar judul-judul riset mengenai ini boleh ditambah begini, mengenai tadi digital
Literation. Oke, kita tunggu. Dan karena ini digital literation ini umum sebenarnya ya, dalam konteks kita menjadikan dia sebagai profesor di bidang ilmu pendidikan vokasional konstruksi bangunan sebenarnya terlalu terlalu subspesialis. Ya, cuman nggak apa-apa, kita lihat dulu. Oke, dia analisis beberapa poin penting yang menjadi tren penelitian pada pembahasan literasi digital atau digital literation ya. Lihat, yang pertama beberapa poin penting yang dapat dianalisis. Banyak penelitian fokus pada pengaruh digital literasi pada siswa sekolah dasar. Kemudian dikaitkan antara digital literasi atau literasi digital dengan literasi keuangan. Ya, dan seterusnya. Nah, artinya kita sudah bisa menganalisis ratusan artikel tadi dalam waktu yang singkat. Padahal dulu sebelum ada teknologi ini ya perlu harus dibaca, dicek paling tidak dibaca judulnya satu persatu. Nah, misalkan sudah keluar topik-topik yang eh, menjadi tren penelitian dalam pembahasan literasi digital. Oke, lanjutkan komunikasi ini dengan ChatGPT. Ya, misalkan saya mahasiswa pendidikan teknik bangunan, saya ingin riset mengenai literasi digital. Ya, Maaf, namun izin saya, Pak. ya Yolanda, silakan. Berarti yang tadi file list itu hanya satu file, terus di ChatGPT yang hasilin tuh simpulan dari satu file itu ya, Pak? Betul. Itu Hmm. kalau ChatGPT 4. Saya nggak tahu kalau ChatGPT 3,5 misalkan nggak kebaca ya. Saya tidak bisa membaca file list. Saya pernah coba kemarin yang 3,5 nggak ngebaca. Nah, ini strategi yang kedua. Strategi yang kedua, kalau misalkan ChatGPT-nya nggak bisa membaca file list, ya misalkan ini sudah output dari publish or perish. Caranya adalah copy result, pilih result for Excel. Result for Excel artinya kita mau copy tapi pindahin ke file Excel gitu. Ini tinggal di paste. Nah, langkahnya adalah dengan cara mengcopy mengcopy ini semua judulnya. Oke, supaya temanya berbeda, saya coba cari yang lain. Punya Yolanda tentang apa Yolanda? Naviswork, Pak. Navisworks. Iya. Oke, coba ya. Misalkan bin, kemudian Navisworks. Pakai S nggak? Navisworks, gini ya. Iya, Pak. Oke, kalau pakai judul sedikit, bahkan ada yang bahasa Rusia, coba kita ganti di keyword. Oke, sudah ada 200. Kita tunggu sebentar. Ya, langkahnya sama. Kita akan mencari trennya seperti apa, ya. Trennya seperti apa, kemudian kita minta rekomendasi judul, sehingga judul-judulnya eh, tidak lagi pengulangan. Judul-judulnya memiliki novelty atau kebaruan. Ini ditunggu ya. Izin bertanya, Pak.
Ya, Iksan. Untuk di file file yang Bapak kirim tadi di Mm-mm. Yang spreadsheet, mana? yang di spreadsheet Bapak kirim untuk menandakan Oh, kehadiran mahasiswa, apakah mm-mm. judul yang diisi harus sesuai dengan skripsi yang sedang dibahas atau boleh di luar dari itu, Pak? Skripsi yang sedang dibahas. Baik, Pak, terima Kalau kasih, Pak. skripsi tersebut memang sudah disetujui dan memang kalian sudah berkomunikasi dengan dosen pembimbing, ya. Baik, Pak. Kalau misalkan sama dosen pembimbing malah ditolak atau disuruh ganti judul, maka tuliskan topik yang baru. Gitu ya, Iksan ya. Seperti Rizky, kemarin kan Rizky juga ada WA, Pak, saya e-modul. Loh kok e-modul lagi? Saya bilang, ternyata sudah di ACC sama Bu Tuti, misalkan seperti itu. Ya, mau gimana lagi? Ya, Baik, terima kasih banyak, Pak. ya gitu ya, Iksan ya. Oke, ini belum semua. 76, saya rasa ini belum 76 yang ya. Bertanya Pak, Silahkan. Indrio, di mana Indrio? kan saya sendiri juga belum ngambil mata kuliah untuk semprop atau skripsi, tapi udah Hmm. ngambil matkul penelitian ini. Itu Hmm. diperkenankan nggak Pak? Soalnya kami juga kurang lebih kurang arahan gitu buat ngambil PPV ini kan dikiranya kan kami wajib, maka dari itu kita untuk memenuhi syarat SKS itu kami ambil Pak. Tapi kami belum Ambil ambil nggak apa-apa, semprop. Indrio, nggak masalah. Jadi justru itu Oh, lebih bagus supaya ketika mata kuliah seminar proposal diambil, kalian sudah paham langkah-langkah ini secara teknis, bahkan harusnya nanti ya sudah bisa melengkapi ini. Research model Canvas ini, ya ini kalau ini lengkap, bab 1 sampai bab 3 itu sudah punya gambaran. Kalau kita mau naik Gunung Merbabu, ya dengan melengkapi pos-posnya, ya sudah tahu nih pos ini, pos ini, pos ini, rutenya tahu. Nah, anggapannya 6 kotak ini adalah pos-posnya untuk menuju puncaknya gunung. Gitu, Indrio. baik Pak, baik. Terima kasih banyak Ya, Pak. gitu ya, Indrio ya. Ya, jadi walaupun secara administrasi mata kuliah seminar proposal belum diambil, tapi ini menjadi fondasi. Jadi nanti ketika semester depan, ya jangan berubah. Topiknya jangan berubah tentang ini. Karena nanti ke depan ada tugas yang 2022 sudah saya sampaikan tugasnya. Tugas menganalisis artikel. Dan itu memang bisa pakai AI dan perlu di cross check harus dibaca manual. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini sudah terkumpul artikel-artikel topik tentang Naviswalk punya Yolanda tadi ya. Misalkan tadi kita pakai strategi yang kedua. ChatGPT-nya tidak bisa membaca file RIS. Kita copy ke Excel. Results for Excel. Pindahkan ke file Excel. Ya, Ctrl V atau paste. Nah, ini judul-judulnya. Oke, kita buka dulu komunikasi dan ChatGPT. Selanjutnya, kalau nggak salah sudah saya tulis. Eh, Nanti prompt engineering ini, prompt contoh prompt ini bisa saya kasih juga, tapi lagi-lagi tidak harus, contohnya tidak harus seperti ini, boleh dibuat lebih dielaborasi lah. Oke, tulis ulang aja. Selanjutnya saya ingin Anda Oke, selanjutnya saya ingin Anda menganalisis judul-judul riset mengenai BIM, Naviswork untuk menemukan research gap yang ada. Berikut daftar judul-judul risetnya.
Oke, ini contoh jika ChatGPT-nya tidak bisa membaca file RIS. Oke, ini kita copy semua. Nanti kalau kepanjangan ada lagi caranya ya. Mudah-mudahan ini bisa. Oke. Nah, ini lihat tren penelitian tentang BIM Naviswork. Pertama, dia mengidentifikasi integrasi BIM dengan teknologi baru. Nah, kita lihat ya, BIM itu dari sejarahnya yang pernah saya baca, sudah ada sejak 2008. Baru ada di Indonesia, baru tren, baru dikenal, itu baru 2016. Ya, sehingga kita ketinggalan puluhan tahun. Ya, kalau bicara BIM maka kaitkan dan teknologi baru. Ya, tolong di-mute dulu. Oke. Integrasi BIM dengan teknologi baru. Kemudian adopsi BIM di proyek kecil dan menengah. Bahkan di proyek-proyek kecil dan menengah, ya dalam konteks di negara-negara lain sudah digunakan BIM ya. Kemudian BIM untuk perawatan manajemen dan fasilitas, ya standar BIM internasional. Oke, jadi ini yang sudah ada beberapa riset gap yang sudah diidentifikasi. Misalkan saya tertarik, kita lanjutkan ya, ini punya topiknya Yolanda. Saya tertarik dengan topik, nah ini kita boleh pilih salah satu dari topik yang sudah ada, misalkan tentang BIM dan keberlanjutan. Dan kalau nggak salah sudah ada promnya. Oke, ini boleh dipakai nih. Ya, saya tertarik mengenai topik, kemudian ya, saya tertarik mengenai topik BIM dan keberlanjutan. Oke, tapi tambahkan, saya ingin, oke ini ditulis ya, meski beberapa studi telah menyinggung penggunaan BIM untuk proyek hijau, penelitian lebih mendalam tentang bagaimana BIM dapat diintegrasikan untuk mencapai target-target keberlanjutan di sektor konstruksi masih diperlukan. Nah, tapi kan kita punya ide sendiri. Nggak harus sesuai dengan rekomendasi ChatGPT. Dia hanya membantu kita. Ya. Oke, sekarang saya mumpung lagi di sekolah nih. Ya, bagaimana mengintegrasikan BIM ya untuk mencapai target-target keberlanjutan, tapi di sekolah. Bagaimana menumbuhkan kesadaran siswa-siswa SMK tersebut ya pada aspek-aspek keberlanjutan, tapi dengan memanfaatkan BIM, begitu kan? Nah, idenya dari mana ya? Dari ChatGPT, tapi kita modifikasi. Ya, modifikasinya di kata terakhir ini saja. Saya ingin riset yang nanti saya angkat mengenai bagaimana BIM dapat diintegrasikan untuk mencapai target-target keberlanjutan pada siswa SMK, misalkan SMK Desain, Pemodelan, dan Informasi Bangsa. Gitu kan? Nah, ini perintahnya terserah. Misalkan perintahnya buatkan poin-poin penting untuk dapat saya tuliskan di latar belakang masalah, gitu ya. Bukan buatkan latar belakang masalahnya, bukan. Jadi jangan sampai memanfaatkan ChatGPT untuk dia buatkan latar belakang masalahnya, kemudian dikopas di Word, di file skripsinya, bukan seperti itu. Tapi manfaatkan ChatGPT untuk menggali ide, mendapatkan topik-topik yang terkini. Oke, misalkan saya minta dia tuliskan problem statement-nya. Problem statement itu rumusan masalah. Oke, dia tetap akan memberikan, ini karena berlangganan. Oh, nah ini ya.
Oke, lihat problem statement berfungsi sebagai landasan penelitian dengan fokus pada tantangan dan peluang. Lihat, problem statementnya akan menambah informasi juga bagi kita. Ya, dalam era konstruksi modern yang semakin menekankan pada keberlanjutan, kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip desain yang ramah lingkungan menjadi semakin penting. Ya, oke. Ya, bab 1 itu kan latar belakang masalah, identifikasi masalah, kemudian baru rumusan masalah. Tapi ya, ketika kita akan melengkapi research model Canvas ini, ya, yang kita perlukan adalah pertama menentukan topik. Ya, topiknya tadi berarti BIM, Navis Walk, atau boleh dilengkapi integrasi BIM di siswa SMK dalam menerapkan aspek-aspek keberlanjutan. Nah, nanti di kotak yang kedua, riset ini berdasarkan pada masalah. Di pertemuan ke depan, pertemuan minggu depan, ya saya akan jelaskan tentang riset gap. Cuman secara ringkas, masalah itu terbagi menjadi dua. Masalah, di latar belakang masalah, kita bisa menuliskannya dalam bentuk fenomena gap, atau boleh keduanya, boleh salah satu, ya, dan atau dengan riset gap. Riset gap itu adanya celah penelitian, gitu ya. Fenomena gap misalkan, selama ini pembelajaran BIM hanya sekedar diajarkan untuk mengoperasikan software-software tertentu tanpa mengintegrasikannya dengan aspek-aspek keberlanjutan. Padahal dengan software BIM, ya, karena dia basisnya digital, ya bisa dilihat volumenya langsung kan terlihat. Kebutuhan betonnya sekian, padahal kalau yang ramah lingkungan kan bisa dimanfaatkan material yang lain. Itu fenomena gap. Riset gap dijelaskan bahwa riset-riset terkini selama ini hanya membahas penggunaan e-modul pada BIM, ya, membahas tentang BIM di proyek konstruksi, masih jarang mengaitkan BIM dengan aspek keberlanjutan khususnya di siswa SMK. Nah, itu contoh riset gap. Nah, problem statement ini kalimat pertanyaan yang isinya ringkas di bagian 1.3 kalau deskripsi, rumusan masalah. Ya, ini contoh riset yang lainnya. Ini belum ada yang ngambil, kalau mau tentang gender silahkan nanti rumusan waktu. Oke, kita tadi dapat masukan dari ChatGPT mengenai problem statement pada topik ini. Tapi kan kita ingin menuliskannya dengan ringkas, ya. Minta juga nggak apa-apa, ya. Tuliskan dengan ringkas problem statement-nya untuk saya masukkan di rumusan masalah. Nah, dia masih panjang juga. Ya. Oke, dia memberikan 3 rumusan masalah. Dan skripsi itu nggak perlu 3, cukup 1. Ya, cukup 1. Ada 3 rumusan masalah, berarti sebenarnya bisa ada 3 skripsi. Nah, misalkan kita ingin ambil poin pertama, bagaimana BIM dapat diintegrasikan secara efektif dalam pembelajaran di SMK Desain Pemodelan Informasi Bangunan untuk mendukung pencapaian target-target keberlanjutan. Ya, misalkan ini, copy di research model Canvas-nya. Nah, oke, sementara ini. Kemudian, kita ingin melengkapi tujuan. Ya, tujuan. Lanjut, saya kalau nggak salah sudah ada promnya. Ya, sudah ada promnya. Ini.
Oke, posisikan kamu sebagai profesor ahli penelitian di bidang ilmu pendidikan vokasional konstruksi bangunan. Saya ingin fokus pada rumusan masalah. Nah, ini di copy. Rumusan masalah yang mana? Cukup salah satunya aja. Oke, perintahnya adalah buatlah 10 alternatif tujuan penelitian yang memungkinkan dari rumusan masalah tersebut. Oke, tadi dari satu rumusan masalah, kita minta dia merekomendasikan 10 tujuan penelitian. Tapi nggak 10-10-nya nanti. Atau bahkan kita perlu edit ini ya. Perlu edit ini dan cukup 3 saja. Tujuan penelitian itu nggak usah banyak-banyak skripsi. Cukup 3, rumusan masalah 1. Oke, misalkan yang pertama, tujuannya adalah mengidentifikasi kebutuhan kurikulum yang relevan untuk mengintegrasikan BIM dan konsep keberlanjutan dalam pembelajaran di SMK DPIB. Jadi nanti bayangan saya, ya, poin pertama ini adalah dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, melihat kurikulum yang sudah ada. Ya, apakah kurikulum yang ada selama ini sudah bisa sudah mengintegrasikan BIM dan konsep keberlanjutan. Oke, yang kedua, ini alternatif ya. Kalaupun sudah ada modul, ini juga termasuk yang pengembangan modul pembelajaran. Apakah modul yang sudah ada dan memang membahas tentang BIM sudah fokus pada penerapan prinsip keberlanjutan? Kalaupun nanti Yolanda, Pak, saya kan nggak mau mengembangkan e-modul, berarti tujuan ini jangan diambil. Oke, tujuan yang lain dari 10 ini. Ya, bisa misalkan mengevaluasi kesiapan dan kapasitas gurunya, kemudian apakah mau mengidentifikasi hambatan dan tantangannya, gitu ya. Jadi dari 10 ini bisa dipilih 3, ya bisa dipilih 3 untuk menjadi tujuan penelitian. Oke, dan seterusnya sehingga nanti lengkap riset model Canvas ini mulai dari topik, teori, termasuk teori ya. Nanti ada beberapa, ada promnya juga. Ya. Grand teori namanya, atau teori utama yang dipilih. Kemudian kebaruan. Ya, sampai metode, sampai alternatif, 3 alternatif judul. Dan inilah yang menjadi tugas minggu depan. Tugas minggu depan, silahkan lengkapi riset model Canvas ini sesuai dengan topik penelitian skripsi. Ya, kemudian ya boleh memanfaatkan ChatGPT untuk berdiskusi. Yolanda silahkan kalau mau tanya. Kalau tanya Pak, kalau misalnya kita udah nentuin topik Pak, terus kita jadi bingung gitu Pak, buat nentuin metode yang cocok buat topik itu tuh gimana ya Pak? Nah, jadi jangan dari topik langsung ke metode, tapi urut-urutannya gini. Setelah topik, baru nanti lihat masalah. Gitu. Jadi urutannya topik, masalah, tujuan, teori, kebaruan, baru metode. Gitu. Supaya pemahaman kita sebagai calon peneliti atau baru pertama kali ini mau meneliti itu runtut. Karena kalau ChatGPT minta metode yang pas apa, pasti dikasih. Gitu Yolanda. Kalau kita minta dengan topik ini, metode penelitiannya apa ya gitu, pasti dia jawab. Gitu. Cuman supaya kita lebih runut pemahaman kita, ya harus sesuai dengan urutan. Jadi mulai dari topik, kemudian nanti masalah, mencari masalah. Dan yang tadi saya contohkan adalah riset gap ya. Kalau fenomena gap berdasarkan kondisi di lapangan. Dan yang tahu kondisi di lapangan kan kalian. Kemudian tujuan tadi contohnya ada. Teori seterusnya sampai terakhir metode. Metode pun nanti ada contoh prompt yang bisa digunakan. Ya, kalau nggak salah saya menuliskan yang gini. Nah, dari rumusan masalah yang tadi ya, kita minta pendapat dia. Sebaiknya diteliti dan dianalisa dengan pendekatan kuantitatif atau kualitatif, gitu ya. Dan ada 3 ya, ini perlu diingat. Hanya ada 3 pendekatan penelitian, namanya pendekatan.
kuantitatif, kualitatif, dan mix method. Ya, dulunya memang ada dua, hanya kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang terkini memang dikenal dengan mix method. Nah, nanti kita minta rekomendasinya ChatGPT dengan judul atau topik dengan rumusan masalah yang tadi. Jadi basisnya rumusan masalah, ya, metode penelitiannya atau pendekatan penelitiannya dengan kuantitatif atau kualitatif. Nah, begitu Yolanda. Baik, terima kasih Pak. Berarti kalau misalnya yang menggunakan eh, ini Pak, RMC ini, itu yang menentukan sudah sesuai atau belumnya dari dosen atau dari kitanya Pak? Oke, jadi gini, ketika kan sudah berdiskusi nih ya, berdiskusi dengan ChatGPT, dan kalian paham, oh arahnya seperti ini. Nanti hasil dari diskusi kalian ya menjadi modal ketika berdiskusi dengan dosen pembimbing. Tapi ya nggak perlu diceritain, saya sudah ngobrol dengan ChatGPT ya. Anggaplah kalian kan sudah belajar, nanti jadi pertanyaan juga. Ini kan teknologi yang relatif baru, sehingga tidak semua dosen setuju dengan ChatGPT ini. Kalau saya tipe dosen yang saya setuju menggunakan ChatGPT, tapi memanfaatkannya seperti tadi. Kita berkonsultasi, bukan mengkopas, gitu kan? Konsultasi dengan ChatGPT tentang topik, tentang riset gap, ya. Karena yang memberikan input kan kita, gitu ya, Yolanda ya. Karena saya khawatir ketika kalian sampaikan ke dosen pembimbing, misalkan, karena tidak semua dosen saat ini pro dengan AI. Ada yang kontra, ya nggak apa-apa kontra. Namanya hidup ya, ada yang pro dan kontra. Artinya kalian sudah baca, sudah belajar terlebih dahulu bahwa metode yang pas rasanya ini. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Ini masih ada yang belum mengisi ya. Kalau nggak ada namanya, tulis sendiri di bagian bawah sini atau bagian bawah sini, silakan. Oke, nanti dicoba, silakan konsultasi lah. Contoh promnya juga saya kirim. Intinya lengkapi riset model Canvas ini ya, sebagai tugas untuk minggu depan. Nanti baru kita lihat. Mudah-mudahan nanti judulnya akan lebih inovatif. Ya. Input yang diberikan adalah input dari kita. Inputnya dari mana? Dari publish or perish. Ya. Setelah dilihat dan dibatasi tahunnya. 2020 sampai 2024. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Bapak. Ya, silahkan. Eh, kan yang saya tahu, kalau misalkan mau nyari jurnal yang relevan itu untuk bab 2 itu kan harus sama ya Pak dengan apa variabel Y, variabel X dan Y-nya sesuai dengan judul yang telah dibuat. Nah, kalau misalkan kesulitan dalam mencari jurnal-jurnal yang relevan itu bagaimana ya Pak? Kesulitan mencari jurnal yang relevan. Nanti pembahasan ini sebenarnya 2 minggu lagi, cuman saya berikan contoh. Ada beberapa AI ya, kalau nggak salah, termasuknya AI atau bukan, connected paper. Pernah dengar nggak Atia? Connected Belum, paper. saya sudah pakai itu sih Pak. Nah, connected paper ini kan dia Iya. menghubungkan satu paper dengan paper yang lain. Ada kemungkinan nanti ketika dia, ini kan tinggal tulis ya, misalkan paper apa yang akan kita lihat. Misalkan tadi saya tertarik yang judulnya ini. Ini harusnya login dulu, cuman mudah-mudahan bisa.
Ya, nanti, nah dia kan memberikan beberapa rekomendasi artikel ya yang memang relevan dengan judul ini. Bahkan ada gambarnya kalau nggak salah. Ini satu bisa dipakai connected paper. Ada juga namanya essay atau yang saat ini sedang, nah ini ya, ini kan terlihat nih beberapa artikel, misalkan, oh ternyata artikel ini masih memiliki relevansi dengan yang ini, Career Management Training. Apa yang kesulitan? Artinya kalian aja saya cariin ya. Tentang apa? Variabel apa? Eh, Kebetulan judul saya itu analisis risiko lingkungan terhadap infrastruktur penyehatan lingkungan. Jadi untuk variabel eh, bebasnya itu kan risiko lingkungan dan terikatnya itu infrastruktur penyehatan lingkungannya, Bapak. Tulis di kolom chat rumusan masalahnya atau penjelasan yang tadi kamu sampaikan, nggak harus rumusan masalah ya, tentang apa tapi dalam bahasa Inggris. Tinggal saya copy ke sini, nanti dia akan memberikan, ya itu tadi, menjawab. Kalau bentuknya pertanyaan, dia akan menjawab pertanyaannya tadi. Kalau bentuknya pernyataan, dia akan menjelaskan lebih detail dan disertai dengan referensinya atau artikel. Bentar, Pak. Ya, itu ya. Sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan lain. Jadi maksud saya begini, mata kuliah penelitian pendidikan vokasi ini ada teorinya. Ya, teorinya ada, tapi teorinya saya berusaha rekam di YouTube, kemudian waktu pertemuan Zoom seperti ini kita lebih banyak diskusi, manfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Bahkan ini kemarin aja hanya sampai jam berapa? Setengah 5 ya. Ini udah jam 4.40. Ya, ada lagi pertanyaan? Pak Pin izin bertanya, Pak. Ya, sekarang. Ya. Sampai sekarang tuh saya masih belum bisa membedakan, Pak, perbedaan antara fenomena gap sama research gap itu apa ya, Pak? Terus juga katanya tuh kan saya pernah lihat di TikTok gitu, Pak, yang tentang total skripsi. Katanya kalau misalkan antara fenomena dengan masalah penelitian tuh berbeda. Maksudnya tuh seperti apa ya, Pak, perbedaannya? Terima kasih. Ya, sekarang. Ya, jadi fenomena gap berdasarkan kenyataan yang ada dan dilihat oleh peneliti langsung. Biasanya, dan memang ketika mau menjelaskan fenomena gap, peneliti akan melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu. Contoh misalkan, ya, seharusnya sarjana itu lulusnya 4 tahun, tapi ternyata ya trennya menyatakan rata-rata sarjana sekarang lulusnya 5 tahun. Nah itu kan ada kesenjangan antara yang seharusnya 4 tahun, kenyataannya sekarang 5 tahun. Nah itu kan suatu fenomena. Ya, untuk memperkuat hal tersebut, peneliti bisa menyebarkan angket kepada siapa? Misalkan kepada alumni yang sudah lulus, menanyakan dulu masa studinya berapa tahun. Nah itu fenomena. Sedangkan riset gap. Ya, riset gap adalah celah penelitian. Jadi riset gap bukan melihat fenomena yang ada yang dirasakan oleh peneliti, tapi riset gap dilihat ketika peneliti mencari penelitian-penelitian yang relevan, mengidentifikasinya, kemudian dia menemukan, oh bagian ini belum pernah ada yang meneliti. Oh bagian ini masih jarang diteliti. Ya, pernah ada yang meneliti uh, di suatu SMK, tapi belum pernah ada yang meneliti di pelatihan, misalkan di lembaga pelatihan. Di SMK pernah, tapi di lembaga pelatihan belum pernah. Nah, contohnya seperti itu sekarang. Kalau misalkan mengkaitkan terhadap topik saya itu gimana ya, Pak? Kan saya kan Mengaitkan kebetulan dengan mengangkatnya apa? tentang pengelolaan risiko. Nggak, bisa mengkaitkan itu terhadap judul saya gitu, Pak, topik penelitian saya. Oke, nah tentang risiko ya. Iya, GSI pengelolaan memang. risiko.
Sekarang mau mengembangkan JSA. Bukan mengembangkan, Pak. Saya lebih ingin melihat keefektifan dari apa ya, proses mitigasi gitu, Pak. Jadi kan ada resiko-resiko yang pasti bakal ada kan, Pak, bakal di setiap pekerjaan. Nah, setelah diidentify itu kan nanti dinilai dan dilakukan sebuah pengendalian. Nah, di situ nanti saya ingin melihat hasilnya, Pak, dari setelah mitigasi itu. Apakah efektif? Misalkan kan kebetulan saya ingin apa ya, variabelnya kan metode yang konvensional sama yang metode mekanis ya, Pak. Seperti itu. Maksudnya Ya. kalau Saya misalkan sudah untuk yang nangkap saya lah. ini fenomenanya itu saya bisa dapatkan dari Fenomenanya mana ya, bisa Pak, datanya? bisa mengumpulkan data sendiri. Itu yang namanya studi pendahuluan. Jadi bisa itu pertama. Atau kalau memang ada data, misalkan tentang kecelakaan kerja, ya, data kecelakaan kerja kan ada di BPS ya, Badan Pusat Statistik. Mereka kan merekam data-data kecelakaan kerja pada rentang waktu tertentu. Atau kalau mungkin memang ada lembaga yang memiliki data kecelakaan kerja pada suatu proses pekerjaan tertentu, itu lebih bagus. Ya, jadi fenomena itu bisa mengambil data-data tadi. Atau kalau memang tidak ada, peneliti sendiri yang melakukan studi pendahuluan. Begitu sekarang. Oh, berarti boleh ini ya, Pak, kayak berdasarkan artikel-artikel sebelumnya gitu ya, Pak? Boleh. Jadi fenomena Kasusnya. itu boleh ngambil dari surat kabar, boleh dari Kompas, dari Detik. Misalkan pekerjaannya apa yang dibatasi oleh Sekar apa? Saya pekerjaan kolom, Pak. Jadi untuk sambungan pekerjaan kolom gitu. Karena ada yang menggunakan Oh, konvensional penyaluran sama satu misalkan lagi saya itu pengecoran lah ya. oh iya boleh. Pengecoran. Nah, nanti kan ada news kan di Google itu. Iya. Nah, nanti ya mungkin kata kuncinya ini aja yang misalkan perlu diganti. Nah, dari link berita ini boleh disertakan di latar belakang masalah. Jadi kalau di latar belakang masalah, menceritakan fenomena itu boleh dari website detik.com ya, kompas.com, Antara News, dan seterusnya. Gitu. Tapi apakah valid, Pak, kalau kita hanya menyerahkan sebuah data, misalkan kayak kecelakaan kerja, tapi untuk satu tempat itu aja, Pak, tidak Ya, berdasarkan makanya di proyek kalau lain. dia Nah, itu pas, misalkan memang studi kasusnya di lokasi itu dan memang ada beritanya, boleh. Misalkan ini, 2 pekerja di Makassar tewas tersengat listrik saat lakukan pengecoran. Memang lokasi proyeknya ini, ya boleh menyertakan berita ini. Kalau memang tidak ada beritanya atau hanya menjadi salah satu contoh, tidak menyebutkan lokasinya, tapi menyebutkan resikonya. Resikonya tersengat listrik nih. Ya, contohnya ada pekerjaan suatu proyek di Makassar tanpa menyebutkan uh, lokasi yang sesuai dengan tempat kita akan meneliti, ya hanya menyebutkan contoh resikonya saja, nggak masalah. Ini kan hanya menyebutkan salah satu contoh fenomena resiko yang ada ketika melakukan pengecoran. Akan lebih baik memang melakukan studi pendahuluannya sendiri. Itu ya sekarang ya. Iya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Ini contoh yang tadi, Atia, ya, judulnya. Oke, ini sudah ada judulnya, rumusan masalahnya ini. Iya. Yang bawah atau yang atasnya, Tia? Yang Sama ya. bawah, Pak, yang paling terbaru. Oke, nah ini ada AI satu lagi nih, Scopus AI. Ya, jadi kita tuliskan pertanyaannya dalam bentuk rumusan masalah atau pernyataan. Kemudian dia melakukan pencarian berdasarkan database yang dia miliki, kemudian dibuat rangkuman. Nah, ini nih, ya. Jadi kalau saya klik copy, pustakanya ini ikut ke copy. Oh, ya. Saya share kemana nih?
kolom chat aja kali ya. Udah nggak bisa. Dan nanti Atia kirim WA ke saya, nanti baru saya kirim ininya. Oh, baik, Bapak. Ya. Jadi dari sini nanti kan bisa terbaca. Tadi kan pertanyaannya how big is the environmental risk, tentang resiko lingkungan. Nah, ini dijelaskan nih bahwa ada beberapa kata kunci untuk mengukur tadi resiko lingkungan tadi ya. Hmm. Nah, kemudian ini ada sumber-sumbernya. Ya, wastewater use, environmental risk assessment, ya, gitu. Oke, karena waktu membatasi kita sebenarnya ya, artinya kita saling berbagi. Bisa saja ada teknologi yang mungkin belum saya ketahui, nanti silahkan yang ingin berbagi. Ya ada Humata, ada Gemini, macam-macam ya. Silahkan itu dicoba, dieksplorasi. Intinya teknologi AI tersebut membantu mencarikan ide, merangkum, menganalisis dokumen, dan seterusnya. Bukan untuk kita kopas ya, bukan kopas kemudian ditempel di file skripsi, bukan seperti itu. Gunakan AI dengan cara yang baik dan benar. Itu ya, itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini. Sebagai bukti kehadiran tadi link spreadsheet-nya silakan diisi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bapak. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. Pak. kasih, Pak. Masih Bapak.